Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 69.1 Master Jahat-Jahat. Kami sudah memberitahu para penjaga dari Starluo Empire yang ditempatkan di dekat pegunungan Mingdo sebelum kami pergi. Mereka akan memberi kami peta terperinci dan informasi yang akurat pada waktunya. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita harus berangkat dengan kecepatan penuh. Simpan Guardian Rings Anda dengan benar. Anda hanya bisa memakainya saat Anda menjalankan misi. Petik 2. Semua orang menyatakan bahwa mereka siap satu demi satu. Mas Yauto kemudian berkata, orang-orang dengan budidaya rendah akan memperlambat kita. Tidak mungkin kami bisa mengakomodasi kalian, jadi kami akan melakukan hal-hal seperti ini. Aku akan membawa Huo Yuhao bersamaku. Dai Yueheng, Anda mengambil Wang Dong. Ling Luochen, kamu membawa Xiao Xiao bersamamu. Ayo pergi. Sejak Mas Yauto mulai memberikan presentasinya mengenai misi Guardian, Penatua Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, semuanya berada dalam kendali Mas Yauto. Ini bukan hanya keyakinannya pada kemampuan Mas Yauto untuk memimpin kelompok, tetapi juga cara baginya untuk memoles keterampilannya. Tidak ada gunanya jika naga tidak memiliki pemimpin. Misi Guardian ini juga merupakan kurva pembelajaran terakhir bagi mereka semua sebelum turnamen dimulai. Aku ingin kakak perempuan Ma membawa saya. Wang Dong tiba-tiba berbicara sebelum bergegas ke sisi Mas Yauto. Dia terus berbicara ketika dia tersenyum dengan kekaguman. Kakak perempuan senior Ma, saya paling mengagumi Anda. Bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Petik 2. Mas Yauto tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Dai Yueheng, bawa Huo Yuhao bersamamu. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia menyeret ketiak Wang Dong dengan tangan kanannya dan melompat, berangkat dalam perjalanan mereka. Dai Yueheng dan Ling Luochen juga bereaksi dengan cara yang sama, masing-masing membawa Huo Yuhao dan Xiao Xiao saat mereka berakselerasi. Huo Yuhao diam-diam mengutuk dalam hatinya. Sejak kapan Wang Dong mengagumi Mas Yauto? Sebenarnya, seolah-olah permusuhan yang tak terlukiskan yang dia arahkan kepada kakak perempuan senior Ma sebelumnya adalah nyata. Apa yang orang itu lakukan? Hanya karena dia tahu ini bukan berarti Mas Yauto juga tahu. Dengan bantuan Mas Yauto, Wang Dong sekarang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan. Hanya dia yang tahu tentang skema kecil yang dia buat dalam hatinya. Akselerasi skala penuh ini mengungkapkan betapa kuatnya para murid halaman dalam. Bei Bei, Su Sanshi dan Jiang Nanan sudah habis-habisan, tetapi mereka masih merasa sangat sulit untuk mengikuti. Di sisi lain, Heike itu berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada mereka karena dia memiliki alat jiwa akselerator yang membantunya. Dia bisa mengendalikan berapa banyak dia ingin mempercepat dengan alat jiwa akselerator peringkat 4. Menambah fakta bahwa ia memiliki tubuh yang kuat, tidak terlalu berat baginya untuk mengikuti dengan cermat di belakang Mas Yauto. Meskipun Mas Yauto membawa Wang Dong bersamanya, dia tetap berada di garis depan sejak mereka berangkat. Dia bahkan harus melambat dari waktu ke waktu dan menunggu mereka yang ada di belakangnya. Kecepatan besar yang berasal dari jiwanya api Phoenix yang sangat lebat bisa dilihat sejelas hari. Huo Yuhao merasa seperti sedang naik awan saat Dai Yueheng menariknya. Dai Yueheng mendukung ketiak Huo Yuhao dengan telapak tangannya yang lebar dan kuat, seperti dukungan yang mantap dan lembut. Dai Yueheng akan menutupi lebih dari 10 meter setiap kali ujung kakinya menyentuh tanah, melesat maju seperti panah. Ketika dia baru saja akan melambat, ujung kakinya akan segera menyentuh tanah sekali lagi, menyebabkan dia mempercepat. Sebagai hasilnya, dia sangat stabil meskipun mereka maju dengan sangat cepat. Huo Yuhao tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi masih bisa bergerak maju dengan kecepatan tinggi berkat Dai Yueheng. Pemandangan di kedua sisi jalan tampak kabur. Bahkan dengan mata rohnya, Huo Yuhao masih merasa agak pusing saat melihatnya. Yuhao, aku mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan antara kamu dan adik laki-lakiku. Dai Yueheng bertanya pada Huo Yuhao saat dia berlari dengan kecepatan penuh. Huo Yuhao terkejut, bukan karena apa yang dikatakan Dai Yueheng,
tetapi karena dia benar-benar bisa berbicara tanpa sedikit pun getaran di suaranya sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Dia berbicara seperti dia sedang melakukan percakapan normal. Dai Yuheng benar-benar orang yang memiliki kemampuan hebat. Ya, Huo Yuheng mendengus mendua. Dai Yuheng memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya ketika dia berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian menjadi musuh, saya pikir Hua Bin salah. Sebagai kakak laki-lakinya, saya akan meminta maaf atas namanya. Hua Bin sangat berbakat sejak dia masih kecil, yang akhirnya membentuk sikap sombong yang dia miliki sekarang. Saya sudah menegurnya sebelumnya, dan bahkan menamparnya. Sekarang aku memikirkannya, itu pertama kalinya aku memukulnya. Biarkan dulu berlalu. Kita semua di Akademi Shrek untuk berkultivasi. Anda sekarang adalah anggota tim Guardian, jadi kita akan menjadi saudara seperjuangan dan sesama prajurit mulai sekarang. Saya harap Anda tidak akan menyimpan lagi dendam di hati Anda, dan angkat bicara jika Anda membutuhkan bantuan. Saya akan membayar hutang Anda atas nama Hua Bin. Petik 2. Dai Yuheng mengucapkan kalimatnya terlalu indah. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao benar-benar merasakan kejahatan dan niat membunuh yang kuat datang dari Dai Yuheng sebelumnya, dia mungkin benar-benar merasa malu dengan tindakannya sebelumnya karena apa yang dikatakan Dai Yuheng. Namun, dia hanya bisa mengejek pihak lain di hatinya sekarang. Apakah Dai Yuheng mencoba mengikatku? Kakak senior, aku sebenarnya salah juga. Kamu benar, biarkan dulu berlalu. Huo Yuhao benar-benar tidak bisa menutupi ekspresinya seperti Dai Yuheng, dia tidak bisa memasang ekspresi tulus di wajahnya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Bagaimana mungkin beberapa kalimat meminta maaf menyelesaikan dendam yang dia pegang terhadap mereka karena membunuh ibunya, bersama dengan kehidupan yang menyedihkan dan sulit yang dia hadapi sejak dia masih kecil. Terlebih lagi, persepsi Huo Yuhao lebih tajam daripada kebanyakan orang. Dengan deteksi spiritual, Huo Yuhao melihat bahwa nadi Dai Yuheng tenang sepanjang ketika dia berbicara beberapa saat yang lalu, dengan tidak ada yang luar biasa. Itu juga berarti bahwa ia berada dalam kerangka pikiran yang stabil, yang tidak sesuai dengan bagaimana orang biasanya akan sedikit bersemangat ketika menjadi tulus. Dai Yuheng sedikit lebih senang ketika mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa Huo Yuhao masih menyimpan perasaan sakit di hatinya, tetapi dari sudut pandangnya, Huo Yuhao hanyalah seorang anak yang tidak mengungkapkan emosinya terlepas dari seberapa berbakatnya dia. Sebaliknya, itu normal baginya untuk menunjukkan keengganan dan keraguan dalam ekspresinya. Namun, itu bukan awal yang buruk, karena dia bersedia membiarkan masalah sebelumnya berlalu. Dari sudut pandangnya, tidak sulit untuk mengikat seorang anak. Selain itu, keterampilan Huo Yuhao cukup baik, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah setelah semua dikatakan dan dilakukan. Saat ini, tingkat kultivasinya masih jauh dari tingkat yang bisa mengancamnya. Dengan demikian, Huo Yuhao jauh lebih buruk daripada Dai Hua Bin jika dia membandingkan keduanya. Dai Yuheng tersenyum tipis dan berkata, itu yang terbaik. Setelah kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Anda akan tahu orang seperti apa saya. Petik 2. Jika Huo Yuhao adalah siapa dia sebelum dia memasuki Akademi Shrek, dia mungkin tidak akan bisa menutupi emosinya, dan pasti akan bingung ketika menghadapi Dai Yuheng. Namun, ia telah matang banyak selama setahun terakhir. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin baginya untuk membalas dendam dalam waktu yang singkat. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa berpura-pura kesopanan. Kakak senior, aku mendengar kakak perempuan Ma menyebutkan seorang guru jiwa jahat tadi. Apa itu? Meskipun Huo Yuhao tidak pada tingkat kultivasi Dai Yuheng, dia hampir tidak perlu mengeluarkan banyak upaya dalam menjalankan sekarang. Sebagai akibatnya, dia masih bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi hidung dan mulutnya untuk berbicara. Dai Yuheng terkekeh dan berkata, aku tahu kamu akan menanyakan pertanyaan itu. Tuan jiwa jahat juga tuan jiwa, tapi mereka sangat menakutkan. Bahkan dengan kultivasi dan kepercayaan dirinya, Huo Yuhao sebenarnya menangkap noda ketakutan di mata Dai Yuheng ketika dia mengucapkan kata-kata tuan roh jahat. Huo Yuhao awalnya mengajukan pertanyaan ini tanpa memikirkannya. Namun, dia diam-diam terkejut bahwa elit Akademi Shrek seperti Dai Yuheng sebenarnya takut pada tuan roh jahat. Master jiwa jahat telah ada sejak lama. Dikatakan bahwa leluhur Tang San, yang merupakan bagian dari generasi pertama 7 setan Shrek bertemu dengan seorang penguasa roh jahat yang kuat 1 tahun. Terlebih lagi, individu itu juga Douluo yang jahat. Namun dia bisa mendapatkan kemampuan tipe domain dari pihak lain. Seorang yang disebut Master jiwa jahat adalah guru jiwa yang memiliki beberapa jiwa bela diri yang sangat jahat. Petik 2.
Kuo Yuhao terkejut ketika dia mendengar ini dan berkata, ada juga jiwa-jiwa bela diri yang jahat. Dai Yueheng mengangguk dan berkata, jiwa bela diri bisa apa saja. Tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan jika Anda melihat jiwa bela diri sendiri. Tetapi ketika jiwa bela diri perlu diolah melalui cara-cara khusus, maka jiwa bela diri itu pasti jahat. Anda akan mengerti ketika saya memberi Anda sebuah contoh. Petik 2. Lebih dari 600 tahun yang lalu, seorang guru roh jahat yang kuat muncul di benua itu. Dia akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik Titlet Douluo, dan memberi dirinya gelar bayi darah. Metode kultivasinya sangat unik, dan jiwa bela dirinya hanya terbangun ketika dia berusia 18 tahun. Setelah jiwa bela dirinya terbangun, ia memiliki keinginan untuk bayi. Dia perlu menyedot otak bayi dan menelan hati bayi sebelum dia bisa berkultivasi. Tidakkah menurutmu tuan jiwa seperti ini jahat? Berapa banyak bayi yang harus dia bunuh untuk berkultivasi dari menjadi penguasa jiwa yang normal menjadi Douluo berjudul? Petik 2. Kuo Yuhao merasakan menggigil di tulang punggungnya, sampai ke kulit kepalanya. Perasaan yang menyerupai pin dan jarum hampir membuatnya menangis karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang guru jiwa seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Dai Yueheng memiliki pandangan ketakutan yang sama di matanya, berjudul Douluo Blood Baby sangat kuat secara tirani. Dalam kurun waktu singkat 20 tahun, ia mencapai pangkat Titlet Douluo melalui metode kultivasi jahatnya sebelum ia bahkan mencapai usia 40. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya, seorang bayi berdarah akan muncul, dan dengan itu akan muncul kekuatan yang sangat menakutkan dan kemampuan korosif. Di antara semua 9 cincin jiwanya, yang terendah berusia 1000 tahun, dan ia bahkan memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Kemudian, komandan pasukan Guardian Academy sebelumnya secara pribadi melakukan tugas membuangnya. Butuh 5 tahun penuh untuk menemukannya sebelum memusnahkannya dari muka bumi. Sebelumnya, dia telah membunuh puluhan guru dan siswa dari akademi kami. Apa yang kau katakan, bukankah tuan roh jahat ini menakutkan? Petik 2. Mungkin tuan jiwa jahat tidak dilahirkan jahat, tetapi kekuatan dan kekuatan setiap tuan jiwa adalah sama, dan sangat mudah bagi seseorang untuk berjalan di jalan kegelapan. Siapa yang dapat menahan diri dari godaan untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat dan tersedia? Pada akhirnya, seseorang hanya bisa mengikuti jalan setan dan jatuh dari rahmat. Para penguasa jiwa jahat ini adalah musuh terbesar dari pasukan Guardian, dan mereka juga yang paling sulit untuk kita hadapi. Tetapi begitu kita menyadari bahwa seorang guru roh jahat telah muncul, kita harus dengan cepat membasmi mereka secepat yang kita bisa, karena bukan saja mereka sangat merusak, tetapi pertumbuhan mereka sangat cepat. Meskipun sangat sulit bagi seorang guru roh jahat untuk hidup terlalu lama, mereka dapat menyebabkan kehancuran besar di tahun-tahun ketika mereka berjalan di muka bumi. Petik 2. Kuo Yuhao tiba-tiba merasa tercerahkan, jadi seperti itu. Terima kasih, kakak senior. Meskipun dia telah berjaga-jaga di sekitar Dai Yueheng sejak awal, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa sebagai murid halaman batin, pengetahuan dan pengalaman Dai Yueheng jauh lebih besar daripada dirinya. Kakak senior, aku masih punya pertanyaan. Kakak perempuan senior Ma mengatakan bahwa kami harus menyelesaikan misi ini dalam 3 hari. Kami telah berkembang dengan sangat cepat, tetapi akademi kami berada di Heavenly Soul Empire, berbatasan dengan wilayah utara tengah Star Luo Empire. Di sisi lain, Gunung Mingdo berada di sebelah barat Kekaisaran Star Luo, dan lebih dari 1000 mil jauhnya. Kita mungkin tidak bisa tergesa-gesa di sana dalam 3 hari bahkan jika kita harus memberikan semuanya. Jangan bicara tentang membunuh musuh. Petik 2. Chapter 69.2 Master Jahat-Jahat. Dai Yueheng memberinya senyum misterius. Jangan tidak sabar, kamu akan tahu semua tentang itu di sore hari. Saya percaya bahwa setiap anggota tim persiapan memiliki keraguan yang sama dengan Anda. Kami hanya sebuah akademi, tetapi jumlah kekuatan yang kami sembunyikan jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Terlepas dari apakah kita berbicara tentang siswa saat ini atau yang sudah lulus, setiap orang yang terkait dengan akademi adalah sumber kekayaan. Ini termasuk tenaga kerja dan koneksi. Petik 2. Setelah percakapan sederhana, Huo Yuhao secara bertahap terbiasa berbicara dengan Dai Yueheng. Pada saat yang sama, ia melakukan yang terbaik untuk menekan kebenciannya hingga ke lubuk hatinya. Keduanya dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Dai Yueheng tidak seserius dia memandang dari luar, dan tidak seperti saudara lelakinya yang pendiam, Dai Huabin, dia jauh lebih menghibur.
Selama perjalanan, ia berbagi beberapa cerita menarik tentang tugasnya sebagai wali, membuka mata Huo Yuhao ke dunia yang lebih besar. Lagi pula, bepergian 10.000 mil lebih baik daripada membaca 10.000 buku. Huo Yuhao mulai menyadari bahwa dia hanya tahu terlalu sedikit tentang dunia. Jika dibandingkan dengan seluruh benua Douluo, dia masih selembar kertas putih yang hanya memiliki garis besar gambar sketsa di atasnya. Perjalanan cepat berlangsung sampai tengah hari sebelum mereka berhenti untuk beristirahat. Para siswa dari halaman dalam semua memiliki ekspresi normal, dan napas mereka hanya sedikit tergesa-gesa. Namun, selain Heika itu, yang telah menerbangkan seluruh perjalanan dengan bantuan alat jiwa, 3 leluhur jiwa lainnya dari halaman luar basah kuyup oleh keringat. Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe agility, dan dia memiliki tubuh yang gesit dan lincah. Akibatnya, dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Meskipun keringatnya menetes dari tubuhnya, pakaiannya tidak basah kuyup. Namun, tipe serangan Bei Bei dan tipe pertahanan Su Sanxi dibiarkan dalam keadaan menyedihkan. Ini terutama berlaku untuk Su Sanxi. Dia adalah yang terberat dari keempatnya, dan dia meninggalkan bekas air yang sangat besar ketika dia mendarat di tanah. Huo Yuhao, pamerkan beberapa kemampuanmu. Ma Xiaotao menurunkan Wang Dong, lalu berbalik ke arah Huo Yuhao. Ah, pamerkan apa? Huo Yuhao bertanya, heran. Ma Xiaotao tertawa. Apalagi, makanan, tentu saja. Saya tidak berpikir semua orang di sini tahu ini, tetapi pada awalnya, dia menjual ikan bakar di pintu masuk ke akademi setiap malam untuk membayar biaya sekolahnya. Petik 2. Benar, saya menyetujui. Yuhao yang terbaik dalam hal ini. Su Sanxi, yang terengah-engah di tanah, mengangkat tangan dan kakinya. Penampilannya terlihat agak lucu. Bei Bei tertawa, kamu benar-benar terlihat seperti kura-kura yang terbalik. Tidak heran kau adalah penyusuan Wu. Petik 2. Jiang Nanan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Bei Bei. Su Sanxi hendak meledak, tapi dia segera mengubah ekspresinya setelah mendengar tawa Jiang Nanan. Dia berkata dengan marah, melihat kamu menghibur Dewi di hatiku, aku akan memaafkanmu. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir berkumpul di Huo Yuhao. Bahkan Penatua Suan tidak terkecuali untuk ini. Ketika semua orang telah bepergian lebih awal, tidak ada jejaknya untuk dilihat. Namun, ketika semua orang berhenti untuk beristirahat, sosok peminum alkohol dan pemakan ayam segera muncul. Agak malu, Huo Yuhao berkata, tapi, saya tidak punya bahan. Sebenarnya, saya hanya tahu cara membuat beberapa hidangan sederhana. Saya tidak tahu cara membuat yang rumit. Saya hanya membawa beberapa bumbu. Petik 2. Sederhana. Penatua Suan tiba-tiba muncul di sisi Huo Yuhao, dan yang terakhir terkejut ketika dia membuka mulutnya. Xiaotao, kamu yang bertugas menyalakan api. Dai Yueheng, Chen Xifeng, aku akan memberimu tugas. Tangkap ikan, lebih banyak lebih baik. Ling Luochen, Sisi, pergi menangkap beberapa permainan liar. Gong Yang Mo, ikuti mereka. Petik 2. Yao Haoxuan buru-buru mengangkat dadanya untuk menjadi sukarelawan. Penatua Suan, bagaimana dengan saya? Penatua Suan menatapnya dengan sedih, kamu tetap di sana dengan patuh. Apakah Anda pikir pria tua ini akan memakan sesuatu yang diludahkan oleh bajingan seperti Anda? Petik 2. Sebenarnya, sangat bersih. Yao Haoxuan berkata dengan datar. Jika Anda tidak ingin tetap lapar, segera mulai bekerja. Huo Yuhao, kamu koki hari ini. Yang lainnya, cari arang. Jangan hanya bermalas-malasan. Ketika dia berbicara, Penatua Suan berjalan mendekat ke Huo Yuhao, lalu berbisik, apakah ikan panggang yang kamu buat benar-benar lezat? Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Itu seharusnya cukup baik. Penatua Suan mengangguk, maka orang tua ini akan tetap sedikit lapar untuk mencoba pekerjaan Anda. Jika aku tidak puas, aku akan menyuruhmu memakai sepatu kecil di akademi. Petik 2. Ini, Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresi Penatua Suan. Yang terakhir tampak seolah-olah langit dan bumi tidak penting dibandingkan dengan makanan. Harus dikatakan bahwa Elite Strike Academy benar-benar mengesankan dalam menyelesaikan tugas. Hanya dalam 15 menit, kayu bakar yang cukup ditempatkan di depan Huo Yuhao, yang telah membuat tungku sementara dengan menggunakan batu di sekitarnya. Setelah beberapa saat lagi, Gong Yang Mo, Sisi, dan Ling Luochen kembali dengan 2 ekor hares, 2 burung pegar, dan bahkan seekor rusa gemuk di belakangnya. Mulai.
Penatua Suan melambaikan labu botolnya ke Huo Yuhao, memberi isyarat agar botol itu dimulai. Saat Huo Yuhao menyaksikan dengan heran, Ling Luochen mengungkapkan penggunaan kekuatan jiwa yang halus. Di bawah pengaruh elemen esnya, 5 hewan liar melayang ke udara. Kemudian, dia menelanjangi mereka, merapikannya, dan membersihkannya seolah-olah dia dengan terampil mengukir sapi. Dalam sekejap mata, 5 potong permainan tingkat pertama muncul di depan Huo Yuhao. Kontrol es yang kuat, Huo Yuhao mendesah dalam hati memuji. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate, dia jauh lebih lemah daripada Ling Luochen dalam hal kontrol. Setelah mengupas lapisan luar kayu dari arang, Huo Yuhao mulai memasak. Benar saja, dia membawa beberapa bumbu bersamanya. Selain itu, ada beberapa tipe dari mereka. Mungkin itu karena masa kecilnya yang melarat, tetapi meskipun dia sudah memiliki jumlah tabungan yang tetap, dia masih membawa beberapa dari barang-barang ini bersamanya setiap kali dia pergi. Jumlah minyak yang ada pada hewan-hewan ini yang tumbuh di alam liar sudah cukup, dan karenanya dia tidak perlu menambahkan terlalu banyak minyak. Namun, hal yang paling penting adalah tetap mengendalikan api. Sama seperti ketika dia memanggang ikan di masa lalu, Huo Yuhao menggosok bumbu sendiri di perut binatang sebelum mulai mengendalikan api. Teknik memanggangnya sebenarnya agak sederhana. Setelah meminta Ma Xiaotao menyalakan arang, ia mengambil sebatang kayu kering dan sesekali memasukkan arang ke dalam tungku. Pada saat yang sama, ia membalik hewan-hewan di atas kompor. Fakta-fakta sekali lagi membuktikan bahwa deteksi spiritual agak baik ketika memasak. Setelah beberapa saat, aroma harum daging mulai menyebar keluar. Hewan-hewan liar di kompor telah berubah warna, kuning keemasan, dan suara desis mulai berdering keluar dari kompor sebagai akibat dari lemak yang menetes ke api. Namun, pada saat yang tepat inilah aroma daging paling kuat. Saat ini, Penatua Suan tampak seperti anak yang rakus. Dia bahkan tidak minum alkohol ketika dia berjongkok di samping Huo Yuhao, menunggu dengan cemas. Lebih jauh lagi, dia bahkan akan menatap tajam pada yang lain yang menelan air liur mereka, seolah-olah dia mengklaim daerah di sekitar Huo Yuhao sebagai miliknya. Pada saat ini, Dai Yueheng dan Chen Zifeng kembali. Dari kejauhan, mereka berdua bisa mencium aroma yang berasal dari kompor Huo Yuhao. Mereka sangat takjub pada Huo Yuhao, yang sibuk mengerjakan keterampilannya dengan cara yang akrab. Dia hanya siswa tahun kedua, yang berarti dia bahkan belum berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa memasak dengan baik? Mereka membawa kembali ikan-ikan itu, dan Chen Zifeng bahkan membuat baju luarnya ke dalam saku yang berisi gumpalan jamur. Jamur-jamur halus itu bahkan mengandung beberapa jejak embun semalam, dan permukaannya yang segar dan lembut menyerupai kulit seorang gadis muda. Mereka berdua berjalan ke Huo Yuhao, dan Dai Yueheng berkata, "Yuhao, kami sudah membawa ikan itu kembali." Mereka berdua memang membawa kembali sejumlah besar ikan. Keduanya membawa total 7 hingga 8 kilo ikan, dan mereka mengikatnya menggunakan tali. Akibatnya, tali menyerupai jembatan yang memisahkannya dan Chen Zifeng dengan total 5 meter. Huo Yuhao mendongak, lalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan saat dia melihat jamur di dada Chen Zifeng. "Dua menula, saya perlu wajan kayu. Sister Ling, saya harus menyusahkan Anda untuk membantu membersihkan ikan-ikan ini. Anda tidak perlu membasahi mereka, hanya membersihkan jeroan mereka baik-baik saja." Petik 2. Baik, Ling Luochen mengangguk. Tanpa disangka-sangka, dia jarang tersenyum ketika melihat Huo Yuhao yang serius. Kesannya tentang adik laki-lakinya yang tampaknya maha kuasa tumbuh semakin dalam, dan dia tidak bisa tidak memikirkan adik lelakinya yang nakal. Masalah wajan kayu hanya membutuhkan 2 menit untuk diselesaikan. Dai Yueheng menggunakan kekuatan kasar untuk membalikkan 3 besar, kemudian memungkinkan pedang Soul Chasing Chen Zifeng untuk mengukirnya. Kemudian, sebuah wajan besar bundar sempurna muncul di depan Huo Yuhao. Namun, Ling Luochen dengan cepat menggunakan elemen esnya untuk membersihkannya sebagai hasil dari bau darah yang berasal dari pedang Soul Chasing. Pada saat ini, kelima binatang buas itu hampir matang. Yang pertama harus diselesaikan adalah 2 potong ayam. Saat Huo Yuhao mengeluarkan mereka dari panggangan, dia langsung merasakan tangannya lebih ringan. Sesosok sudah lari ke kejauhan dengan 2 ayam di belakangnya, hanya meninggalkan kata-kata, "Aku akan menyerahkan sisanya untuk kalian." Yao Haoxuan hanya bisa menghela nafas di adegan ini. Ayam liar masih ayam. Penatua Suan harus disebut penatua ayam. Petik 2. Apakah kamu mencoba untuk mati? Sebuah suara yang tidak jelas tiba-tiba meledak seperti sambaran petir. Tepat setelah itu, Yao Haoxuan dikirim terbang ke udara,
mendarat di cabang pohon terdekat saat ia mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Su Sanshi tertawa-tawa dengan tangan menutupi mulutnya. Senior Yao sebenarnya menyebut penatua Suan pria gay. Bukankah dia hanya menunggu malapetaka menimpanya? Petik 2. Bei Bei mengangguk setuju. Baik, Bung Gei itu jelas Anda. Petik 2. Omong kosong, saudara lelakimu ini hanya menyukai perempuan. Saya suka gadis dengan pantat besar. Su Sanshi berkata dengan marah. Namun, dia tidak berharap melihat mata pembunuh Jiang Nanan lagi setelah dia berbicara. Dia berpunuk dengan marah, lalu pergi ke samping. Persetan, Bei Bei, orang tua ini ingin bertarung denganmu. Su Sanshi berlari menuju Bei Bei, wajahnya merah. Maka sebaiknya kau tidak berpikir untuk memakan daging panggang adik juniorku. Bei Bei berkata dengan tenang. Tangan Su Sanshi hendak menyentuh tubuh Bei Bei, tapi dia langsung berhenti. Dia dengan marah meninggalkan tangannya. Aku akan menjagamu setelah aku selesai makan. Bei Bei, apakah Anda tahu apa yang paling saya benci tentang Anda? Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dengan sangat serius, bagaimana seorang pria bisa tahu apa yang dipikirkan babi? Kamu, Su Sanshi tidak punya pilihan selain tetap marah karena ancaman Bei Bei. Orang tua ini membenci kenyataan bahwa kamu terus menyemburkan omong kosong dengan ekspresi polos di wajahmu. Kau jelas bajingan jahat. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Ye menyukaimu. Petik 2. Chapter 69.3 Master Jahat-Jahat. Bei Bei langsung menjawab, karena milikku lebih besar. Omong kosong. Su Sanshi segera bangkit. Apakah milikmu sebesar milik ayah ini? Bei Bei mengangkat telunjuk dan jari tengahnya ke arah Su Sanshi. Pertama, aku tidak akan membandingkan diriku dengan kacang tanah. Setelah itu, dia meletakkan jari telunjuknya, yang hanya menyisakan jari tengahnya. Kedua, aku mengacu pada usiaku. Aku tidak tahan lagi. Su Sanshi akhirnya menunjukkan taringnya dan menerkam ke arah Bei Bei. Namun, pada saat yang tepat itulah suara Huo Yuhao mengganggunya. Kelinci sudah selesai. Bagi seorang manusia, dicabik-cabik oleh 5 kuda jelas merupakan salah satu siksaan yang paling menyedihkan yang bisa mereka derita. Namun, tragedi paling mengerikan yang dapat terjadi pada 2 kelinci liar sedang dibagi di antara 10 orang. Begitu Huo Yuhao berbicara, kedua kelinci itu terkoyak dan berserakan. Ini adalah contoh klasik bahwa ada terlalu banyak serigala, tetapi terlalu sedikit daging. Hal paling lucu yang Huo Yuhao ambil dari ini adalah fakta bahwa seniornya bahkan harus bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan saat makan. Ma Xiao Tao adalah yang terkuat di antara yang lainnya, dan juga yang tercepat. Karena itu, dia juga orang pertama yang bergerak. Dai Yueheng tidak jauh lebih lambat darinya, sehingga keduanya bisa membagi satu kelinci panggang di antara mereka. Sisanya, di sisi lain, harus membelah satu kelinci di antara mereka. Su Sanshi sekali lagi adalah yang paling menyedihkan dari yang lain. Sebagai master jiwa tipe pertahanan yang sangat lambat, dia hanya bisa mendapatkan kepala kelinci. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang sedikit lebih buruk darinya. Wang Dong dan Xiao Xiao, yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 14, tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Huo Yuhao berhasil membuat 2 kaki kelinci untuk mereka ketika Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng meraih kelinci pertama. Terlalu banyak serigala dan tidak cukup makanan. Dengan demikian, pekerjaan sibuk Huo Yuhao baru saja dimulai. Dia tidak langsung memanggang ikan. Sebagai gantinya, dia meminta Ling Luochen mengisi wajan kayu dengan es, lalu menyuruh Ma Xiao Tao memanaskannya sampai es mencair dan mulai mendidih. Setelah itu, dia menambahkan jamur yang dibawa Chen Zifeng, lalu melemparkan 2 ikan ke dalamnya. Penampilan Ma Xiao Tao saat ini jelas cukup untuk membalikkan suatu negara. Di satu tangan, dia memegang setengah kelinci dan memakannya dengan hati-hati, dengan tangan lainnya dia memanaskan wajan kayu menggunakan api Phoenix-nya. Kontrolnya atas api tidak kurang dari kontrol Ling Luochen atas es, sehingga air di dalam wajan kayu secara bertahap mulai mendidih. Karena kontrolnya yang cermat, hanya lapisan luar wajan yang mulai menghitam, tidak ada tanda-tanda akan terbakar. Huo Yuhao bahkan lebih terampil memanggang ikan daripada mengendalikan api. Kompor itu cukup besar baginya untuk memanggang 4 ikan sekaligus. Bau harum segera mulai menyebar keluar. Pada titik ini, rusa gemuk hampir selesai. Bahkan Guru Wang Yan, yang biasanya tidak memiliki banyak persyaratan tentang makanan, tersentuh oleh bau itu. Dia mengambil beberapa tas kulit, yang masing-masing berisi beberapa bahan makanan berwarna hitam, lalu memberikannya kepada semua orang yang hadir.
Ini adalah makanan yang dikemas yang biasanya dimakan murid-murid halaman dalam ketika mereka pergi pada tugas. Mereka dibuat menggunakan lebih dari 10 jenis ramuan obat, di samping beberapa bahan olahan yang sangat bergizi. Mereka memiliki jumlah nutrisi yang sangat tinggi, dan dapat membantu seseorang memulihkan kekuatan fisik mereka dalam waktu yang sangat singkat. Mereka sangat berguna bagi murid-murid halaman batin. Namun, hanya ada satu masalah dengan bahan makanan ini, rasanya tidak enak. Mengingat fakta bahwa Wang Yan telah menandai waktu ini, misi mereka saat ini relatif sulit. Tidak hanya dia harus melayani sebagai pemimpin tim untuk turnamen duel jiwa Akademi Benua tingkat lanjut, tetapi dia juga harus berurusan dengan logistik untuk para siswa. Mempertimbangkan kepribadian Penatua Suan, apakah dia akan menjadi tipe orang yang melakukan hal seperti ini? Pentingnya penampilannya lebih untuk bertindak sebagai pencegah. Mereka semua makan siang bersama, berseri-seri dengan gembira. Mereka awalnya berencana untuk istirahat hanya 1 atau 2 jam, tetapi pada akhirnya, mereka tinggal selama lebih dari 3 jam. Semua orang makan sampai kenyang. Baik ukuran ikan dan teknik memasak Huo Yuhao lebih dari cukup untuk memuaskan selera semua orang. Setelah semua orang selesai makan, 7 senior dari halaman dalam dan 7 siswa dari halaman luar segera berkumpul bersama, yang menyebabkan hubungan mereka meningkat dengan jumlah yang layak. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, yang telah menjadi yang paling populer di antara kelompok itu sekarang. Sup kental yang dibuat dengan jamur dan ikan juga lezat. Huo Yuhao hanya menambahkan sedikit garam, tetapi supnya terasa sangat enak. Yang paling lucu adalah, Penatua Suan tidak bisa menghabiskan supnya karena dia sudah makan 2 ayam dan 4 ikan. Namun, dia mengeluarkan sebuah labu besar dan melanjutkan untuk menuangkan setengah wajan sup ke dalamnya, konon untuk menyelesaikannya selama perjalanan mereka. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kalimat, jika Anda tidak bisa makan semuanya, Anda harus membawanya pulang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang hal itu setelah apa yang terjadi pada Yao Haoxuan. Yuhao, aku akan menggendongmu kali ini. Aku tidak jauh lebih lambat dari Dai Yue Heng. Yao Haoxuan tertawa dengan licik. Lupakan saja, kata Chen Zifeng dengan sedih, sudah baik bahwa Anda bisa mengikuti kita semua. Akan lebih baik jika seorang guru jiwa tipe serangan seperti kita yang melakukannya. Kakak junior, mengikuti kakakmu Chen tidak bisa salah. Jangan khawatir, saya akan mengurus semua bahan yang Anda butuhkan di masa depan. Petik 2. Es masih lebih cocok dengan es. Aku juga bisa mengajakmu ikut. Ling Luo Chen yang biasanya dingin tiba-tiba angkat bicara. Saat kata-katanya terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Wanita Ais, yang terkenal di halaman dalam seperti itu, tidak pernah mengucapkan kata-kata baik seperti itu kepada pria sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah menghadiri wawancara pernikahan formal yang diadakan di halaman dalam. Namun, dia tampaknya memperlakukan Huo Yuhao agak berbeda. Pada akhirnya, Huo Yuhao akhirnya melanjutkan dengan Dai Yue Heng. Alasannya cukup, 1, kekuatannya, 2, untuk melanjutkan pengaturannya sejak pagi. Ke-14 siswa benar-benar sangat cepat. Meskipun mereka sudah beristirahat untuk waktu yang lama, mereka masih mendapatkan nutrisi yang cukup. Mereka akhirnya tiba di perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo setelah 2 jam. Ketika mereka tiba, sebuah kamp tentara besar memblokir jalan di depan mereka. Dai Yue Heng menurunkan Huo Yuhao, lalu memasuki barak sendirian. Huo Yuhao dengan cepat mengetahui mengapa Dai Yue Heng begitu tertutup di pagi hari. Mereka tidak memasuki barak, namun Dai Yue Heng meminjam lebih dari 10 alat jiwa berjiwa militer. Jika seorang master jiwa ingin terbang, satu-satunya cara baginya untuk melakukannya selain memiliki jiwa bela diri yang bisa terbang adalah menunggu sampai dia menjadi Soul Sage 7 cincin. Namun, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa murni untuk terbang jarak pendek di peringkat itu. Hanya ahli super bertingkat Douluo yang mampu terbang jarak jauh. Namun, alat jiwa tipe terbang pertama kali mulai muncul di Kekaisaran Sun Moon setelah perkembangan pesat alat jiwa. Penampilan mereka membawa masalah besar bagi jiwa surgawi dan bintang Luo Empires. Kedua negara menggunakan hampir semua kekuatan mereka untuk mendapatkan cetak biru untuk alat jiwa tipe terbang Kekaisaran Sun Moon, kemudian diproduksi sendiri. Alat jiwa tipe terbang secara alami hanya dapat digunakan oleh penguasa jiwa, dan itu juga memiliki biaya produksi yang relatif tinggi. Biasanya, hanya master jiwa dengan setidaknya 4 cincin jiwa yang bisa menggunakannya. Tentara juga tidak memiliki banyak alat jiwa ini, setelah semua, tuan jiwa berdering 4 itu terlalu sedikit jumlahnya.
Meskipun demikian, Dai Yueheng telah berhasil meminjam lebih dari 10 alat jiwa tipe terbang dalam sekali jalan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Ini membuat segala macam perasaan muncul dalam hati Huo Yuhao. Baik, ayah Dai Yueheng adalah Duke Harimau Putih, Komandan Kekaisaran Luo Bintang. Jika dia menggunakan identitasnya sebagai putra tertua dari istri pertama Duke, apa yang meminjam beberapa alat jiwa tipe terbang? Huo Yuhao mengepalkan tangannya ketika dia memikirkan orang itu. Untungnya, sebagian besar perhatiannya tertuju pada alat jiwa tipe terbang, sehingga ia tidak kehilangan ketenangannya di depan orang lain. Alat jiwa tipe terbang Kekaisaran Star Luo agak rumit. Bagian utama dari alat jiwa adalah kotak logam panjang 1 meter, lebar setengah meter, dan 1 kaki. Kedua sisi kotak dihubungkan ke satu set sayap terlipat, yang akan memiliki lebar sayap 4 meter ketika mereka dibentangkan. Ini memastikan bahwa pengguna akan memiliki daya apung yang cukup di udara. Ini bukan pertama kalinya mereka bahwa para murid halaman batin telah menggunakan alat jiwa tipe terbang. Namun, Dai Yueheng dengan sabar memberikan tutorial sederhana kepada para siswa dari halaman luar. Langkah paling penting dalam menggunakan alat jiwa tipe terbang adalah lepas landas, di mana pengguna harus menuangkan kekuatan jiwa mereka ke alat jiwa dan menembaknya ke tanah. Pengguna bisa membentangkan sayapnya begitu mereka naik ke udara, lalu bisa mengandalkan turbulensi di udara untuk mengapung. Setelah itu, mereka hanya perlu mengubah propulsi ke bawah mereka menjadi paralel melalui alat jiwa untuk dapat mempercepat di udara. Namun, ada kesulitan tertentu yang terlibat dalam penggunaan alat jiwa tipe terbang. Hanya master jiwa dengan 4 atau lebih cincin jiwa yang bisa menggunakan satu karena jumlah kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mencapai ketinggian pada tingkat tertentu. Jika pengguna tidak sekuat itu, mereka tidak akan bisa mencapai ketinggian itu, yang pada gilirannya berarti bahwa mereka tidak akan memiliki cukup daya apung untuk bahkan melayang di udara, apalagi terbang. Pada saat itu, masalah muncul karena tingkat kultivasi Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Namun, ada solusi yang lebih pragmatis untuk ini, yang relatif sederhana. Solusi itu bagi mereka untuk membiarkan orang lain membawa mereka ke langit, lalu membiarkan orang itu terbang menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tentu saja, itu agak sederhana bagi Wang Dong, karena ia bisa terbang sejak awal. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk bergantung pada sayap Radiant Butterfly Goddess untuk naik ke udara, kemudian terbang ke depan dengan alat jiwa tipe terbang. Jadi, masalah sebenarnya ada pada Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Heike itu tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang yang dibawa Dai Yueheng, karena dia sendiri yang membawanya. Selain itu, yang satu ini jauh lebih kompak dan halus. Nya hanya setengah ukuran Star Luo Empire, sementara sayapnya agak lebih kecil. Meskipun demikian, itu jelas lebih efektif. Dia tidak hanya membawa satu untuk dirinya sendiri, dia juga membawa satu untuk Huo Yuhao juga. Wang Yan berkata, siswa dari halaman luar, berlatihlah menggunakan alat jiwa tipe terbangmu sebentar. Siswa dari halaman dalam, Anda bertanggung jawab untuk mengajar dan melindungi mereka. Petik 2. Dai Yueheng awalnya berencana untuk membantu Huo Yuhao, tetapi dia sekarang tidak punya pilihan selain untuk memadamkan pikiran ini ketika dia melihat Heike itu membantu yang terakhir terbiasa dengan alat jiwa berjenis terbang yang dibuat oleh Departemen Alat Jiwa. Ketika Heike itu membantu Huo Yuhao mengenakan alat jiwa tipe terbang, ia berkata, Yuhao, begitu Anda mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, guru kami akan mengajari Anda cara membuat alat jiwa berjenis terbang. Alat jiwa yang dibuat oleh Departemen Alat Jiwa kami hanya membutuhkan penggunanya untuk memiliki 3 atau lebih cincin jiwa, dan mereka lebih ekonomis dengan penggunaan kekuatan jiwa mereka. Namun, ini bukan jenis alat jiwa tipe terbang paling canggih di pasar. Seharusnya, Kekaisaran Matahari Bulan telah berhasil menambahkan permata khusus yang mampu menyimpan dan mengisi kembali kekuatan jiwa ke alat jiwa tipe terbang mereka. Bahkan seorang master jiwa dengan satu cincin dapat menggunakannya setelah kekuatan jiwanya tersimpan cukup. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Dapatkah kekuatan jiwa bahkan disimpan dalam alat jiwa? Heike itu tersenyum pahit. Persis. Saat ini adalah kesenjangan terbesar antara kami dan Kekaisaran Sun Moon. Namun, tidak mudah menyelesaikan penelitian ini. Kekaisaran Sun Moon ingin mengizinkan orang awam menggunakan alat jiwa, namun jika hari seperti itu benar-benar datang, perang besar tidak akan terhindarkan. Petik 2.